Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang ormas dan yayasan. Kalau punya ormas atau yayasan, auto bisa kaya. Kok bisa? Ya bisa dong. Ya, sekarang kita survei aja ya. Ada nggak sih ketua ormas yang miskin atau pemilik yayasan yang miskin? Ada nggak? Rata-rata kaya kan? Kok bisa begitu ya? Nah, begini ya. Ormas-ormas yang besar ya, yang punya banyak pengikut sampai jutaan, itu pasti akan didekati oleh para politikus. Kenapa? Karena dia meminta suaranya. Loh, kenapa meminta suara kepada pemilik-pemilik atau ketua-ketua ormas? Kan orangnya cuma satu. Iya, orangnya cuma satu, tapi pengikutnya banyak. Loh, memangnya pengikutnya mau ikutin arahannya? Ya iyalah. Karena ada caranya. Bagaimana supaya pengikut itu tunduk dan patuh kepada perintah pemimpinnya. Iya. Atau misalnya pemilik yayasan ya, misalnya yayasan pendidikan bahasa Lemurian misalnya begitu. Dan siswa-siswanya ya kan itu wah banyak ya, setiap provinsi misalnya ada begitu perwakilannya ya. Nah, caranya gimana ya, kok bisa mau punya yayasan bisa kaya ya? Kenapa? Karena ini banyak faktor. Pertama ya mungkin ya dari iuran kepada siswa-siswanya ya kan, terus mendapatkan dana-dana hibah dari pemerintah ya kan. Ingat, dana-dana hibah dari pemerintah itu banyak ya, ada dari Kesra Kabupaten, ada Kesra Provinsi, ada dari lembaga-lembaga bantuan pendidikan dunia ya kan. Itu bisa masuk semua ke dalam yayasan ya kan. Nah, terus kalau misalnya ya dikemas dengan dengan baik, yaitu menokohkan ya kan pendirinya atau yang punya yayasan tersebut ya kan, suaranya berpengaruh, maka itu akan menjadikan pundi-pundi keuangan juga, karena akan didekati oleh para politikus yang membutuhkan suara ya kan. Terus nanti dibilang, wah ini kan demokrasi ya kan, saya terpilih karena pilihan rakyat. Iya, rakyat yang diperintah untuk memilih sampean atau rakyat yang dibayar. Ya, karena ini bukan omong kosong ya, memang kenyataannya begitu. Banyak kok orang yang membeli suara pada hari ini untuk duduk di legislatif ataupun di eksekutif ya, di yudikatif juga banyak ya kan. Nah, seperti itu. Jadi nah, kalau misalnya punya ormas ya, dan ormasnya itu besar, misalnya pengikut ormasnya itu sampai misalnya juta-jutaan, 50 juta ya kan. Misalnya sebuah negara gitu, rakyatnya ikut ormas itu semua ya kan, 50% dari rakyatnya itu ikut ormas itu semua. Itu sangat mampu, akan sangat bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan, bukan saja dari pemerintah, bukan dari politikus ya kan, bahkan dari para pengusaha-pengusaha. Kenapa? Karena dia bisa datang ke pengusaha ya kan,
kita mau bangun koperasi nih ya kan, butuh dana sekian nih, nyumbang dong ya kan. Atau kita mau bangun apa nih, butuh dana sekian, sumbang dong. Bisa. Pengusaha mau nggak ngasih? Ya mau lah. Kenapa? Selain sebagai ajang promosi untuk produk-produknya ya, ormas ini juga bisa memberikan ancaman. Kalau sampean nggak ngasih nih ya kan, gue bisa nih perintahin nih pengikut-pengikut gue untuk nggak beli produk lo. Jangankan kepada pengusaha, kepada pemerintah pun bisa memberikan ancaman seperti itu. Saya minta misalnya nih, pemilik ormas ya, saya minta bantuan 1 triliun dong dari pemerintah ya kan, misalnya seperti itu. Kalau nggak dikasih, wah pemerintah bisa digoyang. Misalnya, wah kalau nggak kasih nih ya kan, saya perintahkan nih pengikutku jangan bayar pajak. Wah, bayangkan saja kalau misalnya 50% penduduk negara itu yang ikut ormas diperintahkan nggak bayar pajak. Wah, bisa kolaps di pemerintahan, bisa jatuh pemimpinnya, bisa digulingkan. Seperti itu. Makanya ormas itu dan yayasan itu hebat banget ya. Sekarang berapa banyak ormas yang ada sekarang tuh? Banyak sekali bermunculan ormas-ormas, baik ormas-ormas yang soft ya kan, lembut, maupun ormas-ormas yang keras. Semua ada pangsa pasarnya ya, semua ada pengikutnya. Kenapa bisa seperti itu? Wah, ini teriak-teriak di jalan apa segala macam ya kan, kerjanya demo. Ada juga pengikutnya. Terus ada yang selalu ya menasihati begitu ya, lemah lembut ya kan. Ada juga pengikutnya, karena ya memang karakter manusia itu kan secara psikologisnya itu kan ada 4 ya. Secara ilmu psikologi itu ada 4, yaitu plekmatis, koleris, sanguinis, dan melankolis ya kan. Nah, sederhananya itu mencakup 4 elemen ya kan. Ada tanah, air, udara, dan api ya. Ada keras ya, ada lembut ya kan, seperti itu. Nah, masing-masing orang itu kan mencari komunitas, di komunitas mana yang sesuai dengan karakter psikologisnya. Kalau dia suka yang keras, dia ikut ormas yang keras-keras. Kalau yang suka lembut-lembut, ikut ormas yang lembut-lembut, ya kan begitu. Jadi ibaratnya kalau semut yang ngumpulnya sama semut juga gitu ya kan. Rusa yang ngumpulnya sama rusa juga ya kan. Harimau ngumpulnya sama harimau juga. Kalau misalnya harimau ngumpul sama rusa, jadi makan rusanya. Jadi itu luar biasanya. Jadi kalau misalnya mau kaya ya bikin ormas atau bikin yayasan ya. Kalau punya yayasan itu bisa ngajuin dana-dana hibah, bikin proposal, datang ke Kesra Kabupaten, datang ke Kesra Provinsi, ke pusat juga, atau lembaga-lembaga bantuan. Wah, berdatangan itu ke yayasannya itu. Uang mengalir masuk ke yayasan itu ya kan. Nah, terus ormas. Wah, ormas ini lebih mantap lagi ya. Ormas itu kalau misalnya punya kemampuan mendoktrin yang baik ya kan, punya kemampuan berorasi ya kan, mempengaruhi pikiran orang untuk menjadi pengikutnya sampai menjadikannya fanatik, punya skill seperti itu ya kan, wah luar biasa sekali. Pasti bisa jadi kaya raya kalau misalnya ormas yang dibangunnya itu berkembang menjadi ormas yang besar dan pengikutnya itu fanatik semuanya ya kan. Nah, bagaimana cara membuat supaya para pengikutnya itu fanatik? Ya kita harus mempunyai kemampuan doktrin ya kan. Pada saat perekrutan pengikut itu ya harus
selain ormasnya itu punya keunggulan, ya kan, punya paham misalnya yang berbeda dari yang lain, yang bisa mempengaruhi logika orang sehingga wah terpengaruh, inilah yang benar, ormas ini yang harus diikuti, ya kan. Nah, kemudian diikat dengan doktrin-doktrinnya keras gitu ya, misalnya saya akan patuh ya 100% kepada perintah ketua ormas, ya kan, harta saya berikan, nyawa saya berikan, ya kan, demi ormas ini, ya kan, karena inilah ormas yang benar, yang harus diperjuangkan, harus dibela, misalnya seperti itu. Ya, berkreasi sajalah, ya kan, toh pemilik ormas yang sekarang itu kan pasti punya kemampuan seperti itu sehingga mempunyai banyak pengikut. Dan coba lihat, mereka akan didekati oleh para penguasa, ya, tidak sedikit yang menjadi tim sukses ya, para politikus emang gratis, sukarela gitu? Enggak lah, mana ada sih yang gratis hari ini, ya. Nah, kenapa saya berkata seperti ini, ya kan, karena apa, saya terus terang prihatin dengan banyaknya ormas, ya, yang ada sekarang ini. Terlalu banyak ormas, menjamur ormas, akhirnya apa, berkurang, petani berkurang, akhirnya beras kita impor, pangan kita impor. Orang sudah malas turun ke sawah, ya kan, orang sudah malas beli ke ladang, mendingan turun ke jalan raya, ikut demo-demo, ya kan. Dapat nasi bungkus, dapat 50.000 atau 100.000, ya kan. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau jangan jadi pengikut, harusnya kita jadi yang punya ormasnya. Kalau kita jadi pengikutnya itu ya paling cuma dapat nasi bungkus. Tidak akan merubah kesejahteraan kita. Tapi kalau kita punya sendiri, wah, kita terkenal, ya kan, didekati para politikus, ya kan, bahkan bisa digunakan oleh para pengusaha-pengusaha yang ingin misalnya mendapatkan aset misalnya daerah atau aset negara, ya kan, investasi daerah atau investasi negara, misalnya Pemda provinsi ini, ya misalnya, ya kan, punya saham misalnya di perusahaan minuman beralkohol, ya kan. Nah, ada misalnya pengusaha yang ngelirik tuh, waduh, ini keuntungannya 60 miliar per bulan nih, ya kan, misalnya. Wah, ini bagaimana nih ya caranya supaya gue bisa dapet nih, ya kan, investasinya, ya kan. Ngelobi lah misalnya ke pejabatnya, gimana kalau misalnya itu lo jual ke gua misalnya dengan harga yang murah, misalnya lo jual ke gua misalnya harganya 1,5 triliun, ya kan, di atas kertas, tapi di belakang gua bayar lu misalnya 1 triliunnya di belakang. Wah, nggak bisa dong, kata pejabatnya misalnya. Nanti kita diprotes sama warga. Nah, ya kita bikin skenarionya dong, ya kan. Jadi seolah-olah warga yang menghendaki ini supaya dijual, ya kan, misalnya begitu. Jadi bagaimana caranya? Oke, ini ormas yang suka demo nih, kita gerakkan aja nih, ya, kasih dana nih, ya misalnya 100 miliar, ya kan. Oke, ya demo yang berjilid-jilid. Oke, nih, pokoknya saham itu harus dijual, ya kan, karena itu tidak benar, orang mabuk apa segala macam, ya kan, harus dapat yang baik-baik, ya kan. Pemerintah daerah kita ini pemasukannya dari yang baik-baik, ya kan. Wah, terus nanti direspon lah sama kepala daerahnya misalnya, ya kan. Waduh, kami mendapat desakan dari warga untuk menjual saham ini. Akhirnya ya, rapatlah apalah, konferensi pers lah, mendramatisir lah, ini kita akan jual karena akan lebih bermanfaat kalau misalnya kita nikmati sekarang, ya kan.
Jadi investasinya itu dijual, ya kan. Akhirnya dijual lah dengan penuh dramatis. Wah, ormas teriak kegirangan. Wah, merdeka, merdeka, ya kan. Ya, misalnya seperti itu, ya kan. Nah, jadi intinya kenapa saya bilang seperti biar tambah banyak ormas, supaya kalau sudah kebanyakan ormas nanti ya udah pemerintah udah pusing, ya kan, akan ada keputusan wah ormas dilarang sekalian, semua ormas tidak dibolehkan lagi, ya cuma organisasi politik saja yang dibolehkan. Akhirnya apa, bubar semua orang, ormas akhirnya mau tidak mau perut harus diisi, akhirnya akan terpencar, ya semua itu membuat apa, mencari uang dengan cara apa, membangun ekonomi, ya kan, berusaha menjadi wira swasta atau menjadi peternak, menjadi banyak orang jadi peternak, menjadi banyak orang jadi petani, sehingga kita swasembada ternak, ya kan, swasembada pangan, ya kan, swasembada segala-galanya, karena sudah banyak orang yang terjun ke situ. Karena tadi mereka tidak bisa lagi mengharapkan dana-dana hibah, dana-dana politikus, dana-dana dari perusahaan. Mau tidak mau akan pergi ke sawah atau pergi ke laut. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan pernyataan saya ini. Ya, matahari dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.